Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, good morning, my students. How are you today? I'm sorry for improper video because of a loss of preparation for me because I have a very limited time. Jadi hari ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu mengenai perfect tense. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu bahwa tenses perfect itu akan kita bagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu present perfect tense, kemudian future perfect, dan yang terakhir adalah past perfect tense. Nah, kali ini Miss akan menjelaskan dulu mengenai tenses perfect yang pertama yaitu present perfect tense. Oke, kita mulai dulu dari sebelah kiri atas, which is the function of present perfect tense. Jadi apa sih sebetulnya tenses perfect itu? Nah, kalau misalnya kalian mendengar kata perfect, berarti kata kerja yang dipakai adalah kata kerja bentuk ketiga atau verb 3. Ingat, kalau misalnya kalian mendengar kata perfect, bukan menggunakan verb 1, bukan verb 2, atau verb ing, melainkan menggunakan verb 3. Oke, kita masuk dulu ke function. Di sini dijelaskan bahwa the function for present perfect tense adalah untuk menyatakan aktivitas yang baru terjadi atau sudah terjadi namun ada hubungannya dengan masa sekarang. Nah, kalau misalnya kalian lihat grafik, lihat garis di bawah kata present perfect, itu ada garis seperti garis plus ya. Di tengah itu now, di sebelah kiri itu adalah past, dan di sebelah kanan adalah future. Nah, letak dari present perfect itu adalah dari past menuju ke now. Di situ Miss buat panahnya ya. Jadi letaknya itu di situ. Yaitu aktivitas yang sudah terjadi namun ada hubungannya dengan masa sekarang gitu. Kemudian kita lihat yang bawah ada pattern atau rumus. Di situ dimulai dulu dari rumus yang positif atau kalimat afirmatif ya. Di situ ada subjek plus has atau have plus verb 3. Karena ingat kalau dia perfect tense maka menggunakan verb 3. Itu. Kemudian untuk kalimat negatifnya di situ ada dalam kurung min atau negatif, kita tinggal tambah not saja setelah has atau setelah have. Kesananya tetap verb 3. Oke, kita lanjut. Kemudian masuk ke time signal. Di situ time signalnya ada ever, ada still, ada never, ada already, ada yet, and just. Miss akan bahasa Indonesiakan dulu ya. Kalau ever itu artinya pernah. Still itu masih. Never itu tidak pernah. Already baru saja. Yet itu belum. Dan just itu adalah baru saja. Gitu ya, diingat-ingat artinya. Kemudian kita lihat ke subjek. Ternyata di pattern yang sebelah kiri itu ada Miss buat has atau have. Nah, bagi yang belum tahu apa sih perbedaan antara has dan have, itu ternyata bedanya terletak pada subjeknya. Kita lihat subjeknya itu dibagi menjadi 2 kolom. Yang pertama yaitu kelompok I, you, we, and they. Kemudian kolom yang kedua yaitu kelompok she, he, dan it. Bagi yang belum tahu, artinya I itu adalah saya, you itu adalah kamu, we adalah kita, dan they adalah mereka. Nah, untuk kelompok kolom pertama, itu dia menggunakan have untuk kalimat positif, kemudian menggunakan have not untuk kalimat negatif. Kalau misalnya subjeknya adalah she, he, dan it, she itu dia perempuan, he dia laki-laki, dan it itu bisa terhadap benda, binatang, atau tumbuhan,
maka kita menggunakan auxiliary verb has untuk kalimat positif dan has not untuk kalimat negatif. Jangan sampai tertukar ya, dilihat subjeknya. Oke, paham sampai sini? Nah, kemudian ternyata ada rumus lagi di sebelah kanan atas, yaitu rumus interrogatif atau rumus kalimat tanya. Di situ ada have atau has, kemudian subjek plus verb 3. Diingat, have itu untuk subjek I, you, we, they. Kalau has itu untuk subjek she, he, it. Jadi kalau misalnya kita mau membuat kalimat interrogatif, maka yang di depannya itu adalah have atau has-nya dulu, kemudian subjek ditambah verb 3. Sampai sini paham ya? Oke, kemudian di sini Miss sudah menyediakan contoh-contoh dari verb 3. Misalnya studied. Studied itu adalah verb 3-nya dari study yang artinya belajar. Kemudian yang kedua ada eaten. Eaten itu adalah verb 3-nya dari eat yang artinya makan. Kemudian number 3 ada played. Played itu adalah verb 3-nya dari play yang artinya bermain. Kemudian number 4 itu ada drank. Drank itu adalah verb 3-nya dari drink yang artinya minum. Kemudian number 5 itu ada got. Got itu adalah verb 3-nya dari get yang artinya mendapatkan. Dan yang terakhir itu ada written. Written itu adalah verb 3-nya dari write yang artinya menulis. Jadi kelompok verb atau kata kerja di sini merupakan kelompok kata kerja bentuk ketiga yang sesuai dengan rumus. Jadi kalau misalnya mau membuat kalimat perfect tense menggunakan kata kerja bentuk ketiga, bukan bentuk pertama. Paham ya? Oke, misalnya Miss akan mengaplikasikan contoh. Misalnya bahasa Indonesianya itu adalah saya baru saja makan pizza. Berarti saya, subjeknya adalah I. Baru saja itu adalah already atau just. Berarti I have already eaten pizza. Gitu, paham ya? Kemudian saya belum makan nasi. Berarti I have not eaten rice. Gitu. Kemudian saya sudah belajar bahasa Inggris. Berarti I have studied English. Kalau misalnya dia sudah minum susu, berarti he or she has drunk milk. Sampai sini paham ya? Okay, if there is still a question that you would like to ask to me, please ask on the WhatsApp group. Thank you for watching this video. I really hope that will be give you so many advantages and new knowledge about present perfect tense. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.